Satunya seorang ibu wanita yang manis, yang baik, yang ramah, yang memperhatikan, mengasihi. Saya mengajak dia juga enak sekali berkesan kepada saya. So when we went into her class, she could relax. Jadi kalau masuk kelas itu, kalau ngajar, kita menikmati, relax, santai. Auranya enak begitu kira-kira Bapak Mama. And I learned so much more because I wasn't afraid. Jadi kalau dia mengajar, saya senang belajar karena aura yang didapat di kelas itu enak. The other teacher, Tetapi yang guru yang satunya, her name was Mrs. Holden. namanya Mrs. Holden, Guru Holden, Ibu Guru. Very cruel. Nah, ini satunya lawan sebaliknya. Begitu angker kalau masuk kelas, semoga tidak ada di sini. You're coming to her class like this, afraid, so afraid. Nah, kalau hadiran Bu Guru itu baru di pintu saja, para murid sudah mulai, ya ini Bu Guru mau masuk ini. Semua udah gemetar. I don't think I learned too much in her class. Jadi kalau dia masuk, saya pikir saya tidak dapat serap apa yang dia ngajar karena udah takut dahulu. Because my heart was so defensive in her presence. Ya, karena kehadiran itu membuat saya menutup diri, tidak mau buka diri untuk menunjukkan karena takut. So it's not just what we say. It's not just what we say. Jadi sebenarnya bukan apa yang kita ajarkan sampaikan itu yang paling penting. As teachers, it's who we are as a person. Jadi sebagai guru kita harus jadi diri kita apa adanya, bukan hanya apa yang kita ajarkan katakan. See, this water is very clean. Ya contohnya air ini kelihatannya bersih. But if I pour it through a dirty pipe, some dirty, filthy pipe, Ya, tetapi kalau saya tuang di tempat yang kotor, it comes out the other side. ya maka kalau saya mengkontaminasi airnya menjadi kotor karena wadah gelasnya itu juga kotor. So as teachers, you're in a very special, privileged position. Jadi sebagai guru, kita memiliki posisi atau hak istimewa di hadapan banyak orang, khususnya para murid. You are influencing this generation. Karena Bapak Ibu sebenarnya yang mempengaruhi menentukan nasib sebuah generasi yang Bapak Ibu sedang ajarkan pada masa itu. Not just with words and teaching all your facts and figures, it's more than that. Jadi tidak hanya fokus kepada materi pengajaran, tetapi kepribadian kita, cara kita belajar itu mempengaruhi anak-anak yang kita ajarkan. Your attitude to one another, Sikap kita satu dengan yang lain di antara para guru. your love for one another. Bahkan kasih Bapak Ibu saudara kepada sesama guru atau para murid. The students are watching. Ya, setiap interaksi Bapak guru di sekolah tanpa disadari diamati, diperhatikan oleh para murid. Apakah jadi contoh buat mereka atau tidak? So I'm just wondering, in 20 or 30 years,
Bisa kita buka sama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Yang punya Alkitab di HP maupun di tablet atau Alkitab pribadi, kita akan lihat di sana. Saya bacakan. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Dan sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju seragam keadilan. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah kepada keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan. So the Bible teaches that we are not fighting flesh, we're not fighting people or governments. Kita mengajarkan dari ayat tadi bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging yang manusia yang kelihatan. The Bible says that we have an enemy of our soul. Kita katakan tadi bahwa kita memiliki musuh jiwa kita. Tetapi siapa musuh itu? His name is Lucifer, Pemimpinnya namanya Lucifer or Satan. atau katanya setan. And he operates in the spiritual world. Jadi mereka adalah penguasa udara. And the Bible says in 2 Corinthians that he is the God of this world. Kita katakan dalam Korintus bahwa dialah setan adalah penguasa atas dunia He ini. comes to try and manipulate nations, governments into war and destruction. Dia berusaha untuk mempengaruhi pemerintah situasi sebuah negara, kekacauan di dunia sampai hari ini. The problem with this enemy is that we cannot see him with our physical eyes. Nah, masalahnya bagi kita adalah kita tidak bisa melihat musuh-musuh kita ini dengan mata jasmani kita saja. Yes? Betul kan? He operates in the unseen realm. Karena mereka beroperasi bergerak di dalam alam yang tidak kelihatan. Agree? Setuju ya Bapak Ibu? Who feels that sometimes you feel evil in the world? Put your hand up. Who feels evil? Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu saudara yang merasa bahwa di sekeliling saudara dunia ini begitu jahat, yang sadar itu bisa angkat tangan, yang sadar bahwa sekeliling kita ini banyak terjadi kejahatan, sadar angkat tangan di sekeliling kita. Ya. Pastor was just sharing with me some statistics in Kupang, in the youth. Iya. Kami berdiskusi tentang fenomena yang Bapak Ibu tahu terakhir-akhir di Kupang. Disebabkan bahwa banyak remaja terlibat kena HIV/AIDS. These are your students. Dan mungkin salah satu di antara mereka itu murid-murid yang pernah kita ajar. Obviously, you care for them. You love them, right? Kita mengasihi anak-anak atau orang-orang yang terjangkit HIV/AIDS ini sebenarnya. That's why you're teaching them. Sehingga kita juga pernah bisa atau ada kesempatan mengajar mereka. So God has a plan. God has a plan. Jadi sesungguhnya Tuhan itu punya rencana. Jesus said, I come to give you life and life more abundantly. Yesus menyatakan bahwa aku datang memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. But Satan, the thief, comes to rob, kill, and destroy. Tetapi sebaliknya setan itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jesus said about Satan, you are the
limits of our flesh, each and every one, very weak in ourselves, Bahkan setan pun tahu setiap kita punya kelemahan pribadi. to resist greed and fornication and anger, Ya, kita punya kelemahan di kemarahan, bahkan pencabulan dan sebagainya. that's why we need Jesus Itulah sebabnya kita membutuhkan Tuhan Yesus to help us. untuk membantu dan menolong kita. Yes? Amin, amin. Look at Revelation chapter 12, verse 7 to 12, verse 12, please. Kita baca lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ayat 7 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Did you read verse 12? Yes. Ya. Okay, verse 11 tells us a very interesting point. Verse 11. Ya, dalam ayat 11 itu ada sebuah poin yang menarik di sana. It tells us how to finish the exam and get 100% mark. Ya, di dalam ayat yang disebut dikatakan bagaimana kita bisa menghadapi musuh itu dan mengalahkan segala tipu daya. How many of your students would love to get 100% distinction? 100%. Berapa banyak di antara ibu guru yang senang atau suka kalau para murid ikut ujian mereka dapat nilai sempurna 100? Berapa banyak yang suka seperti itu? Bahwa para guru suka kalau muridnya dapat 100. Yes? Ya. So verse 11 tells us 3 points here. 3 points. The body of Christ, Christians overcome Satan by the blood of the Lamb. Jadi di dalam ayat 11 ini ada 3 poin yang kita bisa simak. Ada poin-poin penting di situ. Dikatakan yang pertama, mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. The blood of Jesus. Why is the blood of Jesus so precious? Yang pertama adalah darah anak domba. Mengapa darah anak domba itu begitu penting? Why does Satan hate the blood? Mengapa setan itu benci kalau bicara darah anak domba? The Bible says without the shedding of God's blood, there's no forgiveness of sin. Alkitab katakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Satan recognizes the blood of Jesus. Setan menyadari betapa dasarnya kuasa darah anak domba ini. Jesus was born of a virgin birth, pure. Yesus lahir dari perasaan perawat manusia. He didn't have the sin nature in him from Adam, no sin nature. Dia lahir dalam keadaan yang tidak berdosa dari Adam. He was conceived of the Holy Spirit. Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. 100% God, 100% man. 100% dari Allah dan 100% lahir sebagai manusia. So when his blood was poured out on that cross, Jadi ketika darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib, it met the requirements to redeem everybody's soul. itu memenuhi syarat untuk menebus setiap jiwa manusia berdosa. Because we know Satan wants to take everybody to hell. Karena kita tahu bahwa setan berusaha dengan segala macam caranya untuk membawa sebanyak orang masuk ke dunia neraka. The Bible says hell was never made for people, it was made for Satan. Sesungguhnya kita mengatakan bahwa neraka itu bukan diciptakan buat manusia. But anyone who doesn't trust in Jesus will ultimately go there. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, mereka akan menuju ke neraka. Anyone who doesn't believe and repent of their sins, unfortunately, will go there. Mereka tidak percaya dan tidak betul percaya kepada Kristus, mereka akan bersama-sama itu.
Jadi kita memperkatakan perkataan yang mengandung kehidupan to our students. kepada murid-murid kita. Build the students up. Mari kita sebagai guru membangun murid-murid, bukan menghancurkan mereka. Condemn them and put them down, because that's how the devil works. Ya, jangan kita menjadi alat setan untuk menekan para murid yang belajar. Speak life into the students. Tapi sebagai guru mari kita memperkatakan hal yang baik, kehidupan, sukses buat para murid kita. Give them hope. Amen? Give them hope. Ajarkan mereka itu menerima harapan. Berikan mereka harapan. The Bible says one day all of you in this room, we will give an account for our words. Dan Alkitab katakan suatu saat nanti kita semua harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata kita yang sia-sia. Number 3, Yang ketiga, poin yang ketiga dari ayat do not love their lives to death. They do not love their lives more than Jesus. ya, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jesus said, anyone who loves their life in this world is not worthy of me. Yesus berkata, mereka yang mengasihi dirinya dan dunia lebih daripada aku, mereka tidak layak bagiku. See, for me, I would be very proud in my education, engineer, agriculture. Saya juga sebagai pribadi, sebagai manusia biasa, saya bisa terjebak dalam kesombongan. Saya punya gelar insinyur, saya punya master pertanian dan sebagainya. Sebagai manusia bisa terjebak dalam kesombongan. I could, walk around. Ya, dalam pasang dada kayak begitu. Komputer, nah, sapa, lu sapa. Nah, kira-kira begitu. Very proud. God hates pride. Tapi Tuhan benci orang The sombong. Bible says he resists pride. He resists Kita katakan dia menolak, membenci orang sombong. but he gives grace to the humble. Tapi Tuhan memberi anugerahnya kepada mereka yang rendah hati. So in the eyes of God, we're nothing really. Nothing. Jadi di hadapan Tuhan, semua kita ini tidak ada artinya. Amen. Yes. Betul kan? Amin? Betul? Thank you, Jesus. Jesus is good. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Okay, let's have a look. I want to look at the fall of Lucifer. Isaiah 14. Dan origin. Where did Lucifer come from? Was he always evil or not? Let's have a look. Kita akan lihat ya, Lucifer itu, iblis itu asalnya dari mana? Kita lihat dalam Perjanjian Lama, dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai 20. Saya akan membantu baca ya. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 20. Jadi apa yang diajarkan ini sebuah seri pembacaan tentang perang rohani khususnya setan. Ya. Ayat 12 mulai, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku dan mengatasi bintang-bintang alam, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam yang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang dan yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya dan tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti tarung yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang terpikat oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu yang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak kayak batu. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut untuk selama-lamanya. Okay. This tells us how Satan was so beautiful in heaven. Kalau kita baca ayat ini, before sejarah setan bahwa dia sebenarnya Lucifer adalah makhluk yang paling indah di surga sebelumnya. Before pride was found in his heart, before pride was in his heart. Sebelum kesombongan menguasai hati daripada si Lucifer itu, The Bible says music emanated from him, from his
Satan, the Bible says Satan was cast out of heaven. Jadi ketika baca itu setan diusir keluar dari surga And he took 1/3 of all of God's angels, 1/3. dan dia membawa sepertiga dari malaikat Tuhan ikut memberontak bersama-sama dengan dia. I find that amazing. Saya pikir ini cukup luar biasa karena sepertiga bisa ikut diusirkan. This angel must have been very charismatic, very beautiful angel. Ya, pastinya karena pengaruh karismatisnya seorang Lucifer sehingga sepertiga malaikat bisa ikut dia. Isn't it amazing that he influenced 1/3? Iya, pengaruhnya luar biasa sekali sehingga sepertiga bisa ikut seorang Lucifer. And so now in this room, now Satan's come out with all of his demons, they become demons, angels of Yang God. dia dilemparkan dari surga ke permukaan bumi dengan segala pengaruh roh jahat yang menyertai dia, dengan segala senjata dan siap untuk menguasai bumi. In this room right now, there's hundreds of angels and demons. Ya, bahkan di ruangan ini tanpa kelihatan ada para malaikat, bahkan setan berusaha ada di situ juga. You can't see them because your eyes, God doesn't allow you to see them with your eyes. Ya, kita tidak bisa melihat karena mata jasmani kita, dan Tuhan mengizinkan kita untuk melihat alam roh yang ada di sini. If you can see them, you'd be running away. Ya, tapi kalau kita menyadari dan kita bisa melihatnya, pasti kita akan mengusir setan-setan itu. So Satan wants to control this generation. Berarti kan Bapak Ibu Saudara dengan segala caranya, setan berusaha untuk mengontrol generasi khususnya pada hari ini. He's called the prince of the power of the air. Dikatakan dia adalah penguasa roh-roh di udara. He works through the internet. He works through the internet, social media. Ya, salah satu cara pekerjaan setan adalah dia pakai media internet atau sosial media yang begitu luas masif hari ini. Through pornography. Salah satunya lewat pornografi yang gampang diakses. Through greed, materialism, greed. Ya, dan lewat banyak materialisme yang ada. Lewatkan. Very clever, trying to distract you from Jesus. Jadi setan pakai senjatanya untuk mengalihkan orang-orang untuk mengenal Tuhan lebih dekat atau lebih dalam. He has his own kingdom. It's called the kingdom of darkness. Jadi setan ini punya kerajaan sendiri, namanya kerajaan kegelapan. Selfishness. Salah satu buktinya adalah menempatkan diri sendiri, egois. Greed. Ya, namanya menghina orang lain, Rebellion. memberontak, suka memberontak. It's a kingdom of darkness. Itu adalah buah-buah dari kerajaan gelap. Jesus has his own kingdom. Tapi Yesus punya kerajaan sendiri. Yes? Very true. Betul kan? Tuhan Yesus punya kerajaan sendiri, kerajaan terang. So Jesus is coming back soon. Jadi Tuhan akan segera juga datang kembali. So how do we, when you think about the statistics in the youth now, how do we change that? Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan statistik fenomena yang terjadi, generasi anak-anak muda remaja hari ini khususnya di Kupang yang lagi viral, kita sebagai guru atau orang-orang yang melihat situasi ini, apa respon sikap kita yang harus kita lakukan? Ya suruh saya cerita. Ya minta saya cerita karena kami punya pelayanan namanya Citra Ministry. Kami terbeban untuk melayani anak-anak remaja dan pemuda pelajar mahasiswa. Karena itu latar belakang saya. Saya diberi anak Tuhan ketika masih mahasiswa, dan kebetulan puji Tuhan salah satu teman saya pada waktu tahun 89 adalah kepala sekolah daripada ibu bapak saudara. Karena itu teman saya dari awal belajar mengenal Tuhan bersama-sama, dan Tuhan pakai kami dalam masa itu memenangkan bukan hanya ratusan ribuan pelajar
In my opinion, the best thing to teach is God's word. Best, most privileged position. Menurut pandangan dan pengalaman saya Bapak Ibu Saudara, untuk menyelamatkan situasi dan generasi, tidak ada cara yang paling penting dan utama selain bawa anak-anak kita mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Your students need English, they need geography, they need mathematics. That's good. Sebagai para pelajar, kita perlu belajar geografi, bahasa Inggris, matematika, dan itu tugas Bapak Ibu Saudara, mereka perlu belajar. Betul. But if Jesus doesn't know them and they don't know Him, Tetapi kalau anak-anak kita tidak mengenal siapa Tuhan mereka dengan baik dan Tuhan tidak kenal mereka, Bapak Ibu tahu bayangkan apa yang terjadi dengan generasi kita ke depan. Jesus said, "What does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?" Ya, Yesus berkata, apa guna manusia memiliki sisi dunia itu, tapi dia kehilangan nyawa. Yes. What does it profit? To spend eternity away from God. Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan akan terpisah dari Allah kekal selama-lamanya. I just want us to read some scriptures to be overcome. Revelation 2:7. Kita lanjut di dalam Wahyu pasal 2 The blessings of the overcomer. ayat yang ke-7. Tahap yang ketiga ya Bapak Ibu, tahap pertama, tahap kedua, tahap yang ketiga. Ya. Revelation 2:7, please. Wahyu pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. He who has an ear, Jesus said, "I will give to him the fruit to eat from the tree of life." What's the verse? Oh, sorry, verse 7, Revelation 2:7. Did you get that one? Ya, ayat itu. Verse 11. Ya. Revelation 2:7. Ya. Verse 11. Who have ear, hear. Yes. Verse 11. And then, Look at the blessings. So I just want to focus on the blessings. Yeah. Verse 11. This promise is shall not be heard by the second death. Verse 11. oke. Dan ayat yang ke-11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, dan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jesus said, "He who has ears to hear." Yesus berkata di sini, barang siapa memiliki telinga hendaklah ia mendengar. Jesus talked about two deaths. Di sini dia berbicara, Yesus berbicara tentang dua macam kematian. The first death is when we physically die, heart stops. Kematian yang pertama adalah ketika kita mati secara fisik. The second death is when you come before the judgment seat of God. Kematian yang kedua, ketika kita ada di hadapan tahta putih Allah untuk diadili. The Bible says it's a book of life. Kita katakan bahwa itu adalah buku kehidupan. And angels will look, when after you die, angels will look for your name in this book. Dan di dalam buku kehidupan itu pada suatu saat nanti, mereka sudah mencatat setiap perilaku hidup kita dan dia akan bacakan di hadapan tahta Allah. Those names that have been rubbed out, the names of people who are prison, Semua nama-nama kita yang dicatat di buku kehidupan akan diabsensi di sorga. will be cast into the lake of fire. Mereka yang tidak ada namanya di buku kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala. Jesus said to those that overcome, Tetapi Yesus berkata di situ bahwa mereka yang menang, will not be affected by the second judgment. mereka tidak akan masuk dalam penghakiman tahta putih itu. So he wants us all to be overcomers. Jadi Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang menang. He wants us to overcome anger. Dia mau supaya kita menang atas setiap kemarahan, kebencian pribadi kita. He wants us to overcome pride. Dia mau supaya kita menang atas setiap kesombongan kita. He wants us to overcome selfishness. Dia mau supaya kita menang atas mementingkan diri sendiri, egois. He doesn't want us to put on a hypocrite face to show. Dia juga tidak mau kita menjadi orang-orang yang munafik. Because he sees our heart right now. Karena Tuhan lihat hidup kita, jangan jadi orang munafik. We cannot hide anything from God. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. We need Jesus. Kita membutuhkan Yesus untuk membersihkan kita. The next one, verse 17. Revelations
itu ya. Revelation chapter 2, verse 26. Ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Keep going, right down to 29, verse 1, please. Sampai 29. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan dilakukan seperti temikat untuk tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. This life is just a test. This life. Sorry, a test. Jadi hidup kita di bumi ini sebenarnya Tuhan izinkan kita diuji senantiasa. It's just, the Bible says it's just a breath. One breath. One breath. Ya, hidup kita di bumi ini Bapak Ibu seperti hembusan nafas. Begitu ada tiba-tiba hilang. What matters is eternity. What we're going to be doing for all eternity. That's what really matters. Tetapi nanti kita akan kekal bersama-sama dengan Tuhan suatu saat nanti di sorga. So we have to be very careful with what we do with our life. Ya, karena itu kita perlu berhati-hati dengan hidup kita selama kita di bumi ini. Revelation 3, verse 5, and then we're nearly done. Revelation 3. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amen. Amen. Jesus said, "He who is ashamed of myself and my words, of him I will be ashamed of before God and the angels." Ya, Yesus berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku akan malu menyangkal dia nanti di hadapan Allah dan para malaikatnya. So it's very important to have a heart for God. Jadi penting sekali Bapak Ibu, kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Okay, verse 12. Revelation chapter 3, verse 12. And then we'll finish with that. Dan lanjut ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Barang siapa menang, ia akan menjadikan soko guru di dalam ayat suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Hallelujah. Haleluya. So, just want to encourage us today. Jadi saya diberi kesempatan untuk mengingatkan dan mendorong Bapak Ibu semua. Jesus loves every single person here. Saya tahu bahwa Yesus Tuhan mengasihi setiap kita tadi siapapun kita. He knows every hair on our head. He numbers them. Tapi juga Dia tahu setiap jumlah rambut kita dan berapa Dia tahu persis. One day we'll stand before God and give an account for our life. Karena itu satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta Allah dan mempertanggungjawabkan setiap hidup kita. What we've done with the gifts and the talents He's given us. Apa yang sudah kita perbuat dengan talenta bakat yang Tuhan kasih kepada kita. Some will be rewarded and blessed. Ada mereka yang nanti akan diberi upah dan diberkati. And some will be rejected and put to eternal shame. Tapi ada yang ditolak dan dibuang. So it's an individual choice. Jadi pilihan masing-masing ada pada kita secara pribadi. So I pray blessings upon all of you today. Saya berdoa Bapak Ibu semua diberkati dipakai Tuhan. That God would help keep our heart open to Him. Supaya Tuhan bisa pakai banyak orang untuk membuka hatinya bagi Tuhan. That we would be holy before God. Supaya kita ini dikuduskan oleh Tuhan. That if we say we're Christians, if we say we're a Christian, we say we are. Ya sebagai orang Kristen, orang percaya kita tahu siapa diri kita. We live the life. Karena kita menghidupi kehidupan kita. We're not hypocrites. Sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik. Because it's a big call. It's a high call to take on the name of Jesus Christ. Jadi sebenarnya adalah sebuah tugas yang besar dan mulia. Kita sebagai orang percaya memikul nama Tuhan Yesus. Haleluya. Okay, so just to conclude,
We're in a war. Jadi kita sampai pada kesimpulannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ingat bahwa kita semua sedang berada dalam sebuah peperangan rohani. And we're not fighting governments or institutions, not fighting people. We're fighting demonic forces. Ya, jadi kalau kita tidak suka dengan kebijakan pemerintah atau hal-hal yang lain di sekeliling kita, kita sebenarnya tidak berurusan secara fisik, tetapi atau dengan lembaga apapun, kita berurusan dengan kuasa roh jahat di udara yang membelakangi semua itu. So we need to keep, number two, we need to keep our heart right before God. Yang kedua, kita perlu menjaga hati kita dengan benar di hadapan Tuhan. So we need to be people of prayer, really. Dan kita perlu menjadi orang-orang yang suka berdoa, atau yang suka berdoa. And number three, right now we're living for eternity, for eternal purposes. Ya, yang ketiga, kita harus sadari bahwa kita hidup hari ini bukan hanya sebentar, tapi kita memiliki kekekalan, kita akan hidup selama-lamanya. So I want to thank you all for listening to me and us. Thank you for today. Thank you, sister. Thank you so much. Ya, saya mau ucapkan terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah dan semua para guru, karena kami bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan firman bagi kita semua pagi hari ini. Ya, bolehkah kami berdoa untuk memberkati Bapak Ibu Saudara? Would you like to stand up? Ya, boleh yang mau berdoa didoakan dan diberkati Tuhan boleh berdiri di tempat masing-masing. Bapak Ibu silakan. Yang mau didoakan boleh berdiri. Yang mau didoakan boleh berdiri. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, mohon berkat Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Lord Jesus, we thank you for today. Haleluya. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. We thank you for your grace in our life. Terima kasih karena kami masih mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kami. Lord Jesus, we know you're coming back soon. Kami percaya bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang kembali. You're coming back for a glorious church. Tetapi Engkau datang bagi gerejamu yang penuh kemuliaan itu. Lord, I pray for every one of your servants standing here right now. God. Bapak, kami berdoa buat hamba-hambamu para guru yang berdiri pada pagi hari ini di sini. That they would fear your name, Lord God. Yang pertama ya Tuhan, aku berdoa supaya mereka takut akan namamu ya Tuhan. That they would be counted worthy to spend eternity with you, Lord. Sehingga mereka dipandang layak di hadapan Tuhan bahkan sampai titik akhir. I pray for their schools, Lord. Bapak, aku berdoa untuk sekolah SMA Negeri 1 Kupang ini. I pray for their students, Jesus. Aku berdoa buat para pelajar. I pray that they will excel, that they will get the best results, the best marks in the whole. Kami berdoa para guru, para murid akan berhasil bahkan mencapai nilai-nilai yang baik dalam prestasi hidup mereka. Lord, you said in your word, he who honors me, I will honor. Seperti firman-Mu berkata, barang siapa yang menghormati firman-Ku, aku akan menghormati mereka. So those that are not ashamed of you today, Lord, I pray supernatural blessing upon each and every one. Karena itu mereka yang respon pagi ini kami berdoa, berkat supranatural, supra-alami. Kami berdoa tercurah atas hidup mereka, para guru SMA Negeri 1 ini. From today, the works of Satan are crushed under our feet. Mulai hari ini kami patahkan setiap pekerjaan setan itu. From today, the blessings of Abraham flow in our life. Dan mulai hari ini berkat Abraham mengalir atas hidup mereka para guru ini. Revelation comes to each and every one, I pray. Lalu berdoa firman yang singkat ini memberi pewahyuan pencerahan kepada para guru yang hadir ini. We thank you for the eternal work you've given us, Lord. Terima kasih buat pekerjaan yang kekal yang Kau berikan kepada kami. That we will run our race. Jika kami akan berlomba dalam perlombaan kami masing-masing. We will finish well. Kami berdoa bahwa semua kami ini akan menyelesaikan pertandingan iman kami dengan baik. And we will receive the crown of life. Dan sehingga kami menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kami berdoa, semua yang percaya katakan Amin.